Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keluarnya surat Menpan RB yang terbaru tentang pendataan pegawai non-ASN, maka seleksi PNS dan P3K tahun 2022 pasti menunggu data honorer selesai. Apa hubungannya rekrutmen PNS dan P3K dengan pendataan ini? Mari kita bahas. Inilah surat edaran Menpan terbaru yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2022. Ini hal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ini ditujukan kepada seluruh bupati, gubernur, wali kota, juga ke menteri yang terkait. Surat edaran Menpan terbaru ini mengamanatkan 2 poin. Yang pertama, agar PPK, pejabat pembina kepegawaian, yaitu gubernur, bupati, wali kota, segera inventarisasi data non-ASN. Non-ASN itu kan honorer. Diultimatum oleh Menpan paling lambat tanggal 30 September 2022. Ini berbicara data. Berlaku kepada semua data non-ASN atau honorer. Yang penting dia bekerja di instansi pusat dan daerah, tanpa terkecuali. Banyak teman-teman salah menafsirkan bahwa inventarisasi data itu, pendataan non-ASN yang baru-baru ini dikatakan hanya untuk honorer K2. Bukan, tetapi semua berlaku untuk seluruh data honorer. Supaya jangan ada multitafsir, saya sebutkan aja satu persatu. Data honorer K2, non K2, data honorer nakas, penyuluh, tenaga administrasi, dan tenaga teknis lainnya. Tendik, tenaga kependidikan, tenaga administrasi pendidikan, operator di sekolah, satpol. Begitu juga dengan guru honorer, lulus passing grade, seleksi yang PPK 2021, tidak lulus PG, dan belum ikut tes. Ini semua harus didata, tidak terkecuali. Jadi bukan hanya data honorer K2, tetapi semua yang saya sebutkan seperti tadi. Amanat yang kedua, Menpan mengamanatkan kepada BKN supaya menyiapkan sistem pendataan ataupun aplikasi non-ASN itu. Itu tertuang di surat Menpan RB tersebut. Data non-ASN tersebut ataupun data honorer tersebut akan dimasukkan, di-input BKD ke aplikasi yang disiapkan oleh BKN. Jadi bukan diinput oleh setiap honorer, bukan. Tetapi yang berhak menginput data itu adalah BKD di setiap daerah. Dan diinput melalui online, aplikasi BKN. Semua data di BKN itu sudah terkumpul semua paling lambat tanggal 30 September 2022. Itu akan dibedah, dikaji, dianalisa oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik instansi kelembagaan, kementerian, dianalisa semua. Untuk apa dianalisa? Supaya kebijakan pemerintah untuk penyelesaian non-ASN itu bisa dikeluarkan yang paling tepat, yang paling baik. Itu gunanya seluruh data harus terkumpul di aplikasi BKN. Nanti honorer-honorer tersebut akan ada penyelesaiannya jalur PNS, jalur P3K, jalur outsourcing, ataupun jalur yang lainnya. Itu tergantung kebijakan yang baik dari pemerintah nanti. Maka boleh saya katakan bahwa seleksi CPNS, seleksi P3K tahun 2022 pasti menunggu data honorer selesai. Deadline-nya 30 September 2022. Saya percaya sebelum selesai data ini,
pengumuman untuk rekrutmen CPNS dengan P3K tidak akan ada. Harus menunggu data honorer secara lengkap. Saya coba menjajaki media online, di mana MD Metro Daily menuliskan topik seleksi PNS dan P3K tunggu data honorer selesai. Match dengan bahasan kita pada hari ini. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suharmen, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah baru mencoba melakukan pemetaan jumlah pegawai non-ASN untuk di seluruh instansi. Beliau juga menjelaskan bahwa aplikasi pendataan honorer nanti selesai paling tidak pertengahan Agustus. Itu yang diamanatkan tadi, masalah aplikasi pendataan honorer. Beliau juga menyebutkan sistem itu berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali, baik honorer K2, non-K2, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, dan teknis lainnya. Begitu juga dengan guru yang lulus PG tahun 2021, yang tidak lulus PG, dan belum ikut tes. Jadi sangat relevan dengan bahasan kita pada hari ini. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.